Haji Abdullah, tokoh masyarakat Madura di Kalimantan Barat, nyaris tidak sanggup bicara ketika diminta pendapatnya soal konflik etnis yang berkobar di Kalimantan Tengah. Tanpa sadar dia pun meneteskan air mata, seolah meratapi kepiluan, kepedihan serta malapetaka yang tak henti-hentinya diderita sesama warga Madura yang berdomisil di Pulau Kalimantan. Kesedihan Abdullah cukup beralasan karena sejak Desember tahun 1996 secara beruntun warga Madura 4 kali menghadapi pertikaian antar etnis yang sangat dahsyat dan memilukan. Mulai dari Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Desember tahun 1996. Dari sana, pertikaian dengan etnis Dayak ini terus meluas ke sejumlah kecamatan lain dalam Kabupaten Sambas, Pontianak, dan Kabupaten Sanggau. Lalu pertikaian itu berakhir 28 Februari 1999. Korban yang tewas diperkirakan setidaknya 350 orang. Ribuan tempat tinggal hangus dibakar. Belum tuntas, masyarakat dari kedua etnis melakukan rekonsiliasi dan rehabilitasi psikis. Tiba-tiba, kasus yang sama berkobar lagi di Desa Parit Setia, yang juga masih di Kabupaten Sambas pada 19 Januari tahun 1999. Setelah itu, situasi keamanan pulih kembali. Namun 12 Februari 1999, konflik etnis Melayu Madura ini meletus kembali di Pemangkat. Lalu disusul 16 Maret 1996 di Semalantan yang melibatkan etnis Dayak dengan Madura. Sejak itu, emosi masyarakat Melayu dan Dayak sulit dibendung lagi. Pertikaian mulai berkobar ke hampir seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Sedikitnya 500 warga dari etnis yang bertikai tewas dibunuh. Semua rumah dan tempat usaha milik warga Madura dirusak dan dibakar. Kurang lebih puluhan ribu jiwa terpaksa diungsikan ke berbagai lokasi di kota dan Kabupaten Pontianak serta kota administratif Singkawang. Bahkan hingga kini warga Madura itu masih bertahan di lokasi pengungsian dan belum dapat dipastikan kapan mereka akan kembali ke Kabupaten Sambas. Bibit permusuhan yang berkembang di Sambas ternyata menyubur pula di Pontianak. Setahun kemudian, yakni pada 25-28 Oktober tahun 2000, pertikaian Melayu Madura kembali meletus di ibu kota provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. Untung saja penduduk setempat secara bersama-sama, tanpa membedakan etnis, langsung meningkatkan pengamanan di wilayah permukiman masing-masing, sehingga kerusuhan tidak meletus dan dapat dikendalikan. Kendati demikian, sekitar 17 orang tewas, puluhan becak serta kios milik warga Madura dibakar massa. Dari Kalbar, pertikaian antar penduduk asli Kalimantan dengan Madura menjalar hingga ke Kalteng. Dengan meletusnya tragedi Sampit pada tanggal 18 Februari tahun 2001. Tragisnya lagi, konflik di Kalteng tak hanya berkonsentrasi di satu wilayah, tetapi menyebar ke Palangkaraya, lalu Kuala Kapuas, dan Pangkalan Bun. Dengan alasan menyelamatkan jiwa, Pemda Kalteng serta TNI dan Polri mengevakuasi warga Madura ke Jawa Timur. Kerusuhan di Kalteng juga telah menelan ribuan jiwa. Korban bukan hanya lelaki dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Mereka umumnya sama sekali tidak tahu menahu persoalannya. Akibatnya, tidak sedikit warga Madura, baik di Kalbar maupun Kalteng yang kini menjadi janda,
duda, yatim, piatu, dan yatim piatu. Mereka kehilangan harta dan tempat tinggal sebab hangus dibakar. Melihat pertikaian antar etnis yang tidak habis-habisnya ini, rasanya air mata kami tak mungkin dapat kering. Apalagi benih permusuhan sudah ditaburkan kemana-mana di sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan. Sewaktu-waktu dapat meletus dan sasarannya hanya satu, yakni warga Madura, tutur Abdullah dengan suara terbata-bata.